Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan 153.000 km persegi dan jumlah penduduk 2,7 juta itu menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai demografi penduduk yang beraneka ragam. Industri yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah juga beraneka ragam, diantaranya adalah perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan juga di bidang-bidang lainnya. Industri di Kalimantan Tengah terus berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Di sektor pertanian, Kalimantan Tengah dikenal dengan lahan suburnya yang mendukung produksi padi serta hortikultura. Sistem irigasi modern dan dukungan teknologi pertanian berbasis digital membantu meningkatkan produktivitas petani. Perkebunan kelapa sawit juga menjadi andalan dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Hasil panen kelapa sawit tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Industri perdagangan juga berkembang pesat, didukung oleh kehadiran pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, dan kemajuan infrastruktur transportasi yang menghubungkan kota-kota di seluruh provinsi. Sektor konstruksi di Kalimantan Tengah memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya memperbaiki aksesibilitas antar wilayah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perdagangan. Dengan adanya infrastruktur yang semakin baik, provinsi ini semakin terbuka untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Sektor konstruksi juga menciptakan banyak lapangan kerja baru, memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan daerah mereka. Kalau untuk sekarang ini kan Kotim itu merupakan kabupaten terbesar di Indonesia untuk luasan perkebunan kelapa sawit. Luasannya itu mencapai lebih dari 500.000 hektar, tepatnya 5.100 sekian hektar lah untuk perkebunan yang ada di Kabupaten Kalimantan Timur. Dan itu terus berkembang, itu terus maju, terus berkembang. Jadi dengan beberapa sumber perusahaan baik itu swasta maupun yang masyarakat itu akan terus berkembang ke depannya. Apalagi dengan program pemerintah dengan B50 atau industri 50 terkait dengan biosolarnya, maka produksi CPO pun ke depannya akan terus berkembang, terus bertambah jumlahnya. Jadi untuk potensi ke depannya itu sangat luas sekali, sangat besar sekali. Tetapi itu pun harus ada support dari pemerintah, karena ada beberapa dari pemerintah itu membatasi untuk wilayah areal perkebunan. Jadi tergantung dari pemerintahnya. Tapi kalau secara potensi itu sangat bagus sekali ke depan. Rekrutmen dalam bidang industri kelapa sawit, yang pertama itu biasanya dari program ya. Kita dari program namanya biasanya manajemen trainee atau asisten trainee. Dan jurusannya yang diambil, yang diutamakan itu adalah jurusan dari pertanian, perkebunan, kehutanan, karena memang secara industri adalah industri perkebunan, jadi diharapkan itu adalah dari kawan-kawan fresh graduate yang jurusannya pertanian, perkebunan, kehutanan itu bisa diserap seperti itu. Tetapi di luar daripada itu, kita juga meng-hiring itu adalah kawan-kawan yang di bidang manajemen, karena biasanya kalau untuk kebun tadi adalah budidayanya itu adalah orang pertanian, kemudian perkebunan, kehutanan, tetapi kalau di bidang administrasi biasanya kita hiring dari program manajemen, karena dibutuhkan juga orang manajemen, akuntansi, untuk HR, finance, dan lain-lain itu diambil dari orang non budidaya seperti itu. Nah, saat ini adalah kendalanya banyak sekali kawan-kawan yang bekerja di bidang perkebunan itu bukan dari background pertanian dan kehutanan, sehingga pada saat di hiring mereka itu masih cukup minim pengetahuannya di bidang perkebunan dan kehutanan, sehingga kita punya challenge sendiri untuk mereka ya. Challenge-nya adalah kita memberikan penyerapan ilmu pengetahuan di pertanian itu cukup lambat gitu dibandingkan kawan-kawan yang kita hiring dari bidang pertanian atau perkebunan, karena mereka sudah sejalan dengan apa yang diharapkan perusahaan.
Selain mengadopsi kurikulum yang diperlukan oleh industri, di pendidikan vokasi juga seharusnya sudah ada industri mini yang bisa mengaplikasikan keilmuannya, sehingga tidak hanya kurikulum tetapi keilmuan secara aplikasi yang sudah mereka dapatkan itu dapat diterapkan di industri yang disiapkan oleh vokasi. Jadi sebenarnya pendidikan vokasi yang benar itu tidak hanya berdasarkan kurikulum yang diperlukan oleh industri. Pendidikan vokasi sebagai penggerak masa depan Kalimantan Tengah. Pendidikan vokasi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. Provinsi ini dengan segala potensi alam dan keberagaman industrinya memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga siap bersaing di era global. Melalui pendidikan vokasi, Kalimantan Tengah dapat mempersiapkan generasi muda yang memiliki keahlian spesifik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Seiring dengan berkembangnya sektor industri di Kalimantan Tengah, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertanian, hingga perdagangan dan konstruksi, pendidikan vokasi menjadi semakin relevan. Sekolah-sekolah vokasi di Kalimantan Tengah tidak hanya berfokus pada pembelajaran teori, tetapi juga pada praktik langsung yang sesuai dengan tuntunan industri. Dengan pendekatan ini, lulusan vokasi diharapkan dapat langsung berkontribusi pada berbagai sektor, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk memperkenalkan lebih banyak peluang kepada generasi muda, Kalimantan Tengah secara rutin menyelenggarakan berbagai acara seperti pameran pendidikan vokasi. Pameran ini menjadi ajang bagi siswa untuk menunjukkan keterampilan mereka, sekaligus membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya pendidikan berbasis keahlian. Tak hanya itu, acara ini juga menjadi kesempatan bagi dunia industri untuk melihat potensi besar yang dimiliki oleh lulusan vokasi. Selain pameran, Kalimantan Tengah juga menggelar EduFair di berbagai sekolah vokasi. Acara ini mempertemukan siswa dengan perguruan tinggi vokasi, lembaga pelatihan dan mitra industri yang menawarkan peluang karir atau program pendidikan lanjutan. EduFair tidak hanya membantu siswa dalam merencanakan masa depan, tetapi juga memberikan mereka akses langsung ke informasi yang relevan dan minat dan bakat mereka. Untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor industri, pemerintah daerah juga mendukung penyelenggaraan job fair di sekolah-sekolah vokasi. Acara ini memberikan peluang emas bagi siswa untuk bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Dengan adanya job fair, lulusan vokasi memiliki peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum mereka lulus. Melalui pendidikan vokasi, Kalimantan Tengah bukan hanya mempersiapkan generasi muda yang siap kerja, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi daerah. Dengan keahlian yang terus diasah dan dukungan penuh dari pemerintah serta dunia industri, pendidikan vokasi menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi Kalimantan Tengah. Kayak gini kan ada yang keluar nih, nanti tidak pas 500 itu yang tertahan di setiap saringan. Kesiapan kita sebagai pendidikan vokasi itu adalah selain mengadopsi kurikulum yang diperlukan industri, kita juga dari pendidikan vokasi seharusnya mempunyai core bisnis yang bisa meng-hire atau menjadi tempat magang ya untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang mempunyai kemampuan atau kompetensi sesuai dengan kurikulum yang diharapkan dari industri manufaktur. Artinya mereka sudah siap untuk terjun ke dunia kerja karena mereka sudah masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah sesuai dengan apa yang diperlukan di industri di luarnya. Vokasinya sendiri berdiri dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi teknisi muda. Maksudnya teknisi muda ini kita kembangkan unit usaha yang ada di dalam kampus. Jadi untuk Kalimantan, untuk sekolah-sekolah ini kalau dibilang
bagian dari program kemitraan. Karena Vokasinet ini kita berbadan hukum ISP, Internet Service Provider, tantangan utamanya kita bersaing dengan provider yang sudah berjalan, sudah ada. Sedangkan kita ini kalau dibilang provider profesional ya tidak juga, karena kita isinya hanya dari pelajar dan mahasiswa. Jadi kami seperti lembaga pelatihan, jadi kita melatih siswa, baik itu mahasiswa maupun pelajar magang yang ada di Vokasinet ini, kita terapkan seperti layaknya suatu unit usaha yang sudah berjalan besar, seperti ISP yang lain yang kita tahu, seperti BUMN punya, Telkom, iPhoneNet dan sebagainya. Nah, kita pakai SOP mereka, jadi kelak yang kita harapkan dengan adanya Vokasinet ini, kita bisa menciptakan SDM yang benar-benar siap kerja. Kita sebagai perguruan tinggi vokasi juga mempersiapkan kebutuhan industri terhadap tenaga-tenaga kerja. Tidak hanya untuk mengadopsi kurikulum saja, tetapi juga menyiapkan industri mini yang memang nantinya dapat menjadi tempat magang atau tempat bekerja lulusan-lulusan kita atau mungkin mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga mereka ketika mereka keluar dari kampus atau perguruan tinggi itu sudah siap untuk bekerja di dunia industrinya. Pertama adalah saya pengen lihat bagaimana sih mahasiswa kita mempunyai bisnis yang modern gitu. Kan hidroponik itu adalah pertanian yang modern ya, yang menggunakan bahan yang lumayan gampang dicari dan juga hasilnya berkualitas. Itu ya. Karena hidroponik itu kan yang pertama itu menghemat air dan juga penggunaan pestisida. Kenapa? Karena kalau hidroponik dia menggunakan airnya secukupnya saja, tidak menggunakan air yang terlalu banyak karena dia perputarannya kan. Itu yang melatar belakang yang pertama. Yang kedua adalah biar mahasiswa tahu nih nanti cara bertani yang modern itu seperti apa, pertanian modern seperti apa, yaitu salah satunya hidroponik. Kenapa kami bikin hidroponik ya seperti itu, karena mahasiswa itu harus tahu bukan hanya menanam sawit di sini, menanam sawit di tanah atau hortikultura di tanah, tapi juga bisa kita menggunakan atau membuat pertanian yang modern. Tantangan terbesar dari hidroponik itu adalah biayanya, lumayan mahal. Itu. Yang kedua adalah perawatan, karena hidroponik itu jika tidak tahu konsepnya maka akan salah. Sama juga untuk penyemaian juga, jika konsepnya salah, mentah dia menyemainya tidak benar, maka dia akan gagal panen atau gagal menyemainya. Artinya kalau dalam bahasanya itu adalah kutilang, terlalu tinggi bibitnya itu, namanya kutilang, yaitu penyemaian. Makanya kita harus tahu dulu bagaimana sih penyemaian yang baik, lalu bagaimana sih pemberi AB mix yang bagus, karena di AB mix itu juga ada takarannya, ada antara 800 sampai 1000 pph. Jika sudah sampai segitu baru airnya bisa kita gunakan untuk hidroponik. Dalam program fasilitasi kemitraan vokasi, kita sudah melaksanakan FGD atau Focus Discussion Group yang melibatkan industri, kemudian pendidikan vokasi dan juga pemerintah. Kemudian dari hasil FGD tersebut kita mendapatkan tantangan-tantangan atau mungkin kendala-kendala apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan vokasi di Kalimantan Tengah. Bagi lembaga Bapak Ibu semua, inilah penandatangan komitmen kerjasama antara pemerintah Kalimantan Tengah, yang mana dalam hal ini diwakili oleh dari dinas dan juga dari Kamar Dagang Industri, Apindo dan lain sebagainya. Kemarin juga di Kalimantan Selatan juga dilakukan penandatangan komitmen bersama, yang mana ini kita niatkan adalah untuk penguatan ekosistem terkait dengan pengembangan inovasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupaya membangun wadah kolaborasi antara satuan pendidikan vokasi dengan pemangku kepentingan di daerah.
Hal ini diwujudkan melalui program pembuatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP pada tahun 2023 sampai 2025. Program penguatan ekosistem kemitraan yang menjadi fokus diskusi hari ini menjadi landasan strategis dalam mewujudkan kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah dan dunia usaha serta akademisi. Melalui kemitraan yang kuat, kita dapat menggali potensi daerah, merancang inovasi yang relevan, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar global. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta FGD untuk berdiskusi dengan penuh semangat dan memberikan kontribusi terbaik dalam merumuskan langkah-langkah konkret menuju penguatan ekosistem kemitraan di Kalimantan Tengah yang akan menekankan pembahasan tentang workforce planning and innovation training. Mari bersama-sama menciptakan kerangka kerja yang inklusif, mendukung dan mendorong kolaborasi sektor publik dan swasta guna mewujudkan inovasi yang berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Provinsi Kalimantan Tengah itu sebagai penunjang pangan untuk IKN itu adalah salah satu event. Mungkin event itu akan jadi peluang untuk kita nanti untuk membantu bagian workforce planning atau bagian dari innovation planningnya. Kemudian ada namanya tren, kecenderungan isu atau peristiwa yang terjadi lintas waktu. Di sini saya contohkan pencurian buah sawit. Kemarin saya berdiskusi dengan Ibu Lilis. Ada event terbaru pencurian buah sawit di Kalimantan Tengah, dan ini tahun ini terjadi 3 kali ya ternyata. Kalau semisal terjadi cuma 1 kali itu bisa jadi adalah sebuah event, tapi kalau sudah berulang-ulang kejadiannya itu, apakah itu mungkin kita jadikan sebuah tren? Ini kayaknya masalah nih di tempat kita. Bisa jadi itu jadi tren. Jadi event bisa jadi itu jadi tren, tapi tidak semua event itu adalah tren. Dari pemerintah akan memberikan semacam MOU kerjasama dengan para siswa ataupun akan membuat ada sisi yang timbal balik seperti itu Bapak Ibu sekalian, sehingga pangan kita ini tidak begitu tidak sia-sia saja hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian dari sektor-sektor industri, dari kemudian mungkin dari bank, swasta ataupun lain sebagainya, dan dari SDM-nya. Jadi SDM tentunya menjadi salah satu yang bagian yang harus kita pertimbangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Next Pak. Ini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam hal yang sudah dilakukan dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, kita melihat bagaimana potensi daerah di Kalimantan Tengah ini cukup luas Bapak Ibu sekalian. Dari sisi komoditas tanaman pangan kita ada masalah perberasan. Jadi perberasan di Kalimantan Tengah adalah salah satu bagian yang menjadi cadangan pangan tadi untuk mensupport dari kegiatan dari pemerintah dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi ada beberapa kabupaten yang menjadi sentra swasembada pangan. Tentunya ini adalah salah satu yang menjadi bagian untuk penyuplai cadangan pangan kita untuk perberasan. Ada Kabupaten Kapuas, Pulau Pisau dalam program dari Food Estate Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu yang mendorong bahwa ketahanan pangan itu sendiri akan bisa terpenuhi dengan berbagai hal, dengan bantuan support dari SDM-nya juga. Dan pada saat ini dari support pemerintah, dari Kementerian Pertanian memberikan bantuan juga untuk beberapa daerah yang punya potensi tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk perberasan tidak hanya di sektor hulu saja yang dibantu oleh pemerintah, jadi tidak hanya masalah budidaya, masalah sarana produksi pertaniannya, tetapi juga ada pembantu, ada juga dari pemerintah provinsi, dari Gubernur kita Kalimantan Tengah membantu dengan beberapa alat. Jadi seperti ini kita sudah punya rancangan dalam tahun 2024 nanti di Kota Waringin Timur jadi salah satu kawasan sentra pangan di wilayah bagian timur
bagian timur Provinsi Kalimantan Tengah maksudnya. Jadi kita akan membangun rice milling plant, jadi semacam penggilingan padi besar. Jadi di sana nanti kita akan memberikan kepada daerah, dan nanti itu tentunya akan membawa bagaimana SDM di sana juga akan menjadi kebagian. Jadi kita juga berharap nanti siswa-siswa dari SMK di Kota Waringin Timur bisa terlibat di sana, karena nanti ada penggilingan padi besar. Jadi mohon izin juga kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya anak-anak di wilayah Kota Waringin Timur nanti bisa melibatkan diri di sana untuk bisa melihat bagaimana penggilingan padi besar ini juga skalanya juga skala industri. Jadi itu juga bisa membantu nanti untuk pembangunan daerah di Kota Waringin Timur, tentunya juga untuk SDM. Kemudian juga di salah satu kabupaten lain di Pulau Pisau ada juga bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Bapak Gubernur memberikan bantuan rice to rice, jadi semacam satu alat besar untuk penggilingan padi, mengubah beras tidak baik menjadi lebih baik seperti itu. Jadi ada pengemasan beras, akan membantu juga untuk meningkatkan perekonomian. Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung vokasi. Salah satunya adalah persiapan penandatanganan SK TKDP, yaitu SK Tim Konsorsium Daerah Vokasi, yang tentunya akan menjadi dasar hukum ekosistem antara pendidikan vokasi, kemudian industri, dan pemerintah. Sehingga akan berkolaborasi dengan baik, apapun yang diperlukan oleh industri akan tercover oleh pendidikan vokasi. Salah satu yang dibahas di dalam pendidikan vokasi sendiri adalah terkait kurikulum, dan yang utama adalah adanya industri. Salah satu solusi yang baik untuk bisa meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita di bidang vokasi, yaitu dengan membuat industri-industri di dalam pendidikan vokasi tersendiri, sehingga mereka yang keluar dari atau lulusan-lulusan vokasi itu mempunyai keterampilan untuk bisa lebih berkompeten dengan bidang industri. Sebagai bagian dari program penguatan ekosistem kemitraan, hasil kajian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kerja, tetapi juga untuk mengidentifikasi serta mengembangkan inovasi yang relevan dengan potensi masing-masing di daerah. Dengan adanya kajian ini diharapkan kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang yang ada, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kajian ini, khususnya adalah tim dari Kalimantan Tengah, pemerintah daerah Kalimantan Tengah, serta seluruh komponen ataupun pihak-pihak yang telah mendukung proses ini. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, baik di sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, baik sektor pertambangan, kehutanan, dan juga perikanan yang merupakan modal usaha bagi Kalimantan Tengah agar lebih maju, sejahtera, dan bermanfaat apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya ke depan, dinamika kehidupan sosial, budaya, teknologi, ekonomi, dan politik di tingkat nasional dan global akan menjadi tantangan dan peluang bagi pembangunan Kalimantan Tengah. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengembangkan inovasi berbasis potensi daerah. Inovasi merupakan kunci yang meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengembangan inovasi daerah. Salah satunya melalui program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Program ini merupakan salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang bertujuan untuk membangun ekosistem kemitraan yang kuat antara perguruan tinggi, vokasi, studi, dan pemerintah daerah. Melalui program ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing daerah. Hadirin dan undangan yang saya hormati, untuk mewujudkan tujuan program ini diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak terkait.
perguruan tinggi vokasi harus berperan aktif dalam menghasilkan inovasi dan menjembatani kebutuhan DUDI dan pemerintah daerah. DUDI harus terbuka untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi vokasi dan pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi, dan pemerintah daerah harus memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi pengembangan inovasi. Salah satu yang bisa kita dorong dalam merumuskan kebijakan ini adalah dengan membentuk tim koordinasi daerah revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi vokasi dan pelatihan vokasi. Saya yakin dengan kerjasama yang erat antara semua pihak, program ini akan dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat yang nyata bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kita juga melakukan diseminasi hasil dari FGD, yaitu mencoba menggali inovasi, kemudian juga hal-hal apa saja yang memang perlu untuk menjadi proyeksi ya kebutuhan pengembangan vokasi dalam jangka waktu sampai 10 tahun yang akan datang. Dalam rangka dialog publik untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang nantinya mendorong perkembangan pendidikan vokasi dan ekonomi di Kalimantan Tengah. Memang program kami cukup panjang. Jika di tahun kemarin kita lebih fokus pada melakukan kajian untuk perencanaan tenaga kerja dan perencanaan inovasi, maka pada tahun ini kami berfokus pada bagaimana mentransformasi hasil kajian kami dalam bentuk kebijakan yang nantinya bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan dan kemajuan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Di tahap pertama, kami menyoroti betapa besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, kemudian sektor pertambangan dan penggalian. Hasil proyeksi kami menunjukkan bahwa dua sektor tersebut dominan sampai tahun 2050. Namun, tidak hanya berhenti pada acara-acara tersebut. Kalimantan Tengah juga aktif mengadakan dialog publik dan fokus group discussion. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kemitraan antara pendidikan vokasi dan dunia usaha. Dengan melibatkan berbagai pihak, Kalimantan Tengah dapat terus menyesuaikan kurikulum vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki daya saing yang tinggi. Pendidikan vokasi, pilar utama pembangunan Kalimantan Tengah yang berkelanjutan. Hasil ini juga kemudian kita undang kembali untuk melaksanakan dialog publik yang melibatkan pemerintah daerah sebagai leading sektornya. Ada dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Tenaga Kerja, Bapeda, dan juga dari Kadin yang mewakili industri yang ada di Kalimantan Tengah. Dari hasil kesepakatan tersebut, akhirnya draft SKTKDP, yaitu Tim Konsorsium Daerah Vokasi, yang merupakan naungan hukum bagi pendidikan vokasi, industri, dan pemerintah daerah, insya Allah akan ditandatangani pada akhir bulan ini. Terima kasih.